Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas W.S. Maulana dari jurusan Teknologi Pendidikan dengan akhiran NIM 22010024042. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPKN secara lisan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Sebagai seorang mahasiswa, saya akan lebih mendalami apa yang telah saya pelajari di kampus dan akan saya praktekkan di lingkungan rumah saya dan di lingkungan masyarakat. Saya juga aktif atau ikut dalam kepanitiaan kepanitiaan acara di jurusan seperti itu, dan saya ini juga mempunyai kewajiban sebagai seorang mahasiswa belajar dengan tekun, belajar dengan giat supaya saya ini bisa ikut membangun bangsa Indonesia untuk masa depan seperti itu. Dan tentunya saya sebagai mahasiswa juga harus mematuhi hukum dan aturan yang berlaku baik di kampus dan di masyarakat, dan serta saya ini menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sehari-hari sehingga saya ini bisa dijadikan atau menjadi contoh yang yang baik bagi orang lain atau orang-orang di sekitar saya. Selanjutnya, nomor 2. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Namun meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan adanya pengakuan dari negara lain, baik de jure maupun de facto. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan berdaulat, apa yang B, apa fungsinya pengakuan dari negara lain bagi suatu negara. Kedaulatan negara ini mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk mengelola wilayah, rakyat, pemerintahan tanpa adanya tekanan dari luar maupun ikut campur negara lain. Jadi kedaulatan negaranya ini pure dan murni dijalankan oleh bangsa atau negara itu sendiri tanpa adanya intervensi atau tekanan dari negara-negara lain. Selanjutnya adalah fungsi pengakuan. Fungsi pengakuan dari negara lain ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah mengakui eksistensi dan berdaulat mengakui eksistensi dan berdaulatnya negara tersebut. Yang kedua, itu membantu dalam hubungan diplomatik atau kerjasama internasional, baik kerjasama multilateral, multilateral dan bilateral. Dan juga yang ketiga, fungsinya adalah pengakuan memungkinkan negara tersebut untuk menjadi anggota di asosiasi atau organisasi dunia seperti itu. Dalam hal ini negara lain dapat membantu dari segi finansial, dari segi hubungan diplomatik atau kerjasama. Selanjutnya nomor 3, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut tidak sesuai dengan masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Seperti yang kita sudah ketahui ya, bahwa konstitusi ini dibuat dan disahkan oleh badan legislatif hukum atau badan hukum, bukan badan hukum tetapi lebih ke DPR dan DPRD, tetapi dengan persyaratan atau persetujuan kepala negara, presiden, dan seperti badan-badan legislatif pada
yang berhak untuk melakukan pembuatan konstitusi. Konstitusi dalam proses pembuatan konstitusi ini juga melibatkan yang tadi ya, konstitusi dari komite, DPR, DPRD, begitu suara-suara rakyat atau aspirasi rakyat, dan harus dengan persetujuan atau pengesahan dari presiden atau badan legislatif yang ditunjuk untuk kepentingan itu. Selanjutnya, konstitusi ini apabila sudah tidak sesuai dengan masyarakat atau dengan peran atau tidak sesuai dengan masyarakat atau kebutuhannya, konstitusi ini bisa diamandemen. Amandemen dalam konstitusi ini tentu saja dengan persetujuan badan legislatif dan juga presiden, dan tentunya dengan persetujuan langsung Mahkamah Konstitusi. Jadi semisal konstitusi ini sudah tidak relevan atau tidak baik, itu kita dapat melakukan amandemen, tetapi amandemen itu dilakukan dengan persetujuan dari presiden atau sepengetahuan dari presiden yang diajukan oleh DPR dan DPRD dan kemudian disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, selanjutnya adalah yang nomor 4. Nomor 4 dengan soal John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negaramu berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh. Apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut hak dari negara, menurut Anda bagaimana? Menurut saya kewajiban dan hak itu haruslah berjalan beriringan. Konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negaranya adalah bahwa keduanya itu harus seimbang. Warga negara memiliki hak-hak yang harus diakui dan dijaga oleh negara, seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kesejahteraan sosial. Namun, warga juga harus memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Sesimpel kita membayar pajak ya. Kita membayar pajak setiap tahun, dan dana tersebut dikelola oleh negara ini harus kembali ke masyarakat. Itu bisa dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas umum, memperbaiki sarana-sarana umum, atau membuat sarana umum baru untuk kepentingan masyarakat di suatu wilayah itu. Seperti itu. Selanjutnya adalah warga negara juga harus memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, konsep yang benar antara negara dan warga negara itu adalah tidak adanya saling ketergantungan, tetapi saling berjalan beriringan antara kewajiban dan hak yang diberikan oleh negara untuk warga negaranya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5 dengan soal konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja, peserta peran masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama,
ide saya adalah kita ini dapat melakukan sosialisasi atau pengenalan hukum dan pelanggaran hukum di jejaring sosial media, karena itu merupakan media yang paling cepat dan paling banyak digunakan saat ini. Jadi apabila masyarakat itu dihadapkan dengan suatu persoalan hukum, kita ini juga memberikan bagaimana dampak atau bagaimana resiko ketika masyarakat ini bertindak melanggar hukum di Indonesia. Selanjutnya saya melakukan sosialisasi atau program kesehatan hukum ya, di mana program-program ini mengandalkan informasi dan kesadaran hukum, atau kita ini juga memberikan kesadaran dan informasi-informasi hukum melalui komunitas lokal seperti seminar, lokarya, atau ceramah-ceramah hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pentingnya kepatuhan dalam pendidikan hukum. Pendidikan hukum ini juga berkesinambungan dengan matkul PPKN ini. Kita di SMA, SMP sudah banyak mendengar atau membaca buku tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan kepatuhan kita terhadap negara ini. Jadi kita ini juga bisa mensosialisasikan dampak hukum apabila ada yang melanggar hukum, seperti itu. Jadi pada saat SMP dan SMA kita pasti diberitahu tentang informasi bagaimana kita ini menjadi warga negara yang baik dengan mentaati norma-norma etika hukum seperti itu, supaya kita ini tidak terjerumus ke hal-hal yang dilanggar oleh hukum dan konstitusi di Indonesia, seperti itu. Baik, sekian dari saya ujian UTS lisan matkul PPKN. Sekian dari saya, hanya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.